Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Hari ini kita akan melaksanakan penyampaian materi dengan tema budaya positif dari salah guru penggerak angkatan 10 dengan rincian acara. Yang pertama pembukaan, yang kedua menyanyikan lagu Indonesia Raya, yang ketiga menyanyikan lagu Manis Manis, yang keempat sambutan dari kepala sekolah, yang kelima acara inti yaitu penyampaian materi budaya positif dari salah guru pendidik, yang terakhir doa dan juga berdoa. Baiklah, kita sudah memasuki acara yang pertama yaitu pembukaan. Mari kita masuki acara yang kedua yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya dan juga menyanyikan lagu Manis Manis. Kepada semua hadirin dimohon untuk berdiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin Bapak Ibu,
dikarenakan belum setelah bola sekolah, setelah bocoran TGP juga. Jadi untuk sambutan kayaknya belum diadakan. Jadi kemungkinan langsung ke materi saja. Jadi Bapak Ibu izin hari ini kita atau ulun akan menyampaikan penyebaran pemahaman dan penerapan budaya positif oleh ulun sendiri Belian SPD CGP angkatan 10 SD Lebak Muara. Jadi pertama-tama Bapak Ibu, dalam penerapan budaya positif itu ada konsep inti. Pertama, perubahan paradigma belajar. Yang kedua, disiplin positif. Yang ketiga, nilai-nilai dibagikan. Yang keempat, kebutuhan dasar manusia. Yang kelima, motivasi perilaku manusia. Yang keenam, posisi kontrol guru. Yang ketujuh, keyakinan kelas yang sudah pernah kita bikin di kelas 6 kemarin di Pertama Mewati. Yang terakhir, segitiga restitusi. Jadi segitiga restitusi. Yang pertama yaitu pembelajaran dengan paradigma baru. Jadi pelajaran paradigma baru yaitu pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi sehingga peserta didik sesuai kebutuhannya, yaitu sesuai psikologi modern, yaitu terwujudnya profil pelajar Pancasila. Yaitu ya 6. Pertama, beriman kepada Tuhan Yang Maha Esa dan taat mulia, menghadirkan global, bergotong royong, kreatif, bernalar kritis dan mandiri. Jadi siswa kita diharapkan mempunyai atau mempunyai karakter sesuai profil Pancasila yang dinamakan. Berikutnya miskonsep tentang teori. Jadi pertama, mis itu maksudnya mungkin kita ada kegagalan dalam memaham. Jadi pertama, kita sering guru itu sebagai pengontrol murid. Jadi Bapak Ibu, guru itu sebagai penuntun saja, bukan sebagai guru pengontrol murid dalam proses belajar mengajar. Yang kedua, ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Yang ketiga, ilusi kritik dan membuat bersalah mampu menguatkan karakter. Jadi ilusi kritik itu merasa bersalah, itu katanya mampu menguatkan karakter, tapi itu sebenarnya salah. Jadi kita sebagai guru pendidik jangan menggunakan rasa bersalah untuk menguatkan karakter anak. Misalkan yang nanti bila nakal seperti ini, jadi jangan membuat dia merasa bersalah. Yang keempat, ilusi bahwa orang dewasa itu berhak memaksa. Jadi itu miskonsepsi kita. Yang keempat terakhir, ilusi bahwa orang dewasa itu berhak memaksa. Bahwa kita sebenarnya dewasa tidak boleh memaksa. Berikutnya, mengubah paradigma stimulus respon pendekatan teori kontrol. Realitas yaitu kebutuhan kita sama, terus stimulusnya kalau teori kontrolnya itu realitasnya kebutuhan kita setiap orang pasti berbeda. Sama nanti karena realitas keperluan atau kebutuhan siswa pun pasti berbeda. Ada siswa yang belajarnya cepat, ada siswa yang belajarnya lambat, ada yang belajarnya siswa itu perlunya itu harus ada undangan sesuatu, ada harus terkadang cahayanya harus gelap. Jadi kebutuhan siswa kita pasti berbeda-beda. Yang kedua, stimulusnya semua orang melihat hal yang sama. Nah, kalau kita sebagai guru itu harus melihat gambaran itu berbeda. Jadi semua murid itu bersifat unik, tidak sama. Yang ketiga, mengubah agar orang berpandangan sama dengan kita. Itu namanya memaksakan pendapat atau pandangan kita. Itu salah. Sebetulnya semua perilaku itu memiliki tujuan. Contoh, ibu mama yang mengajarkan sesuatu pasti memiliki tujuan tersendiri. Ibu murni mengajarkan sesuatu pasti memiliki tujuan tersendiri. Jadi semua guru itu memiliki tujuan yang berbeda. Yang berikutnya, orang atau orang lain bisa mengontrol saya. Stimulusnya mungkin kata Bapak Ibu, kalau seorang dapat mengontrol guru, sebenarnya itu tidak boleh. Yang dapat mengontrol dirinya sendiri itu adalah
guru itu sendiri. Yang berikutnya memaksa ada pada saat tunjukkan gagal. Yang benar itu kita harus berkolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Yang terakhir, model berpikir menang atau kalah. Salah. Yang benar itu guru itu berpikirnya apa? Menang. Jangan berpikir kalah menang. Berikutnya disiplin positif. Itu disiplin positif berasal pada disiplin yang belajar. Disiplin mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Jadi disiplin positif merupakan salah satu penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan atau reward, ancaman atau hukuman. Jadi maksud disiplin positif di sini, Bapak Ibu, kita menumbuhkan siswa itu sebuah disiplin itu disiplinnya barang aja, tapi bersifat itu positif. Contoh, disiplin positifnya misalkan berbaris di depan kelas. Kedua, misalkan disiplin positifnya melihat sampah harus langsung dibuang bak sampah. Jadi seperti itu maksud disiplin positif, tapi itu berlakukan terus menerus, tapi tanpa ada penghargaan atau hukuman. Jadi siswa itu tidak ada embel-embel penghargaan atau hukuman untuk melakukan sebuah disiplin positif. Berikutnya nilai-nilai kebajikan. Jadi nilai-nilai kebajikan yang sepakati biasanya tidak lepas dari suku, bangsa, agama dan bahasa. Contohnya profil pelajar Pancasila itu beriman kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, bineka global, gotong royong, mandiri, kreatif dan bernama kritis. Kalau bio primary year atau program biasanya itu toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, keingin-tahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri dan komitmen. Jadi yang terakhir keterampilan hidup adalah skill. Jadi nilai yang salah satunya yaitu life skill atau keterampilannya. Pertama, dapat dipercaya, lurus hatinya, pendengar yang aktif, tidak merendahkan orang lain dan memberikan yang terbaik. Nilai-nilai kebajikan yang salah tadi ini sama. Nah, kebutuhan dasar manusia. Jadi untuk manusia sebenarnya memiliki kebutuhan dasar, yaitu singkat dulu ada 5. Jadi karena kebutuhan dasar itu adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu agar atau semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Jadi pertama, kebutuhan dasar manusia satu, bertahan hidup. Contohnya makan, pakaian, tempat tinggal, keamanan, kesehatan. Jadi peserta didik kita pun, kita sebagai manusia memiliki 5 kebutuhan dasar tadi. Satu tadi ada makan, pakaian, tempat tinggal. Kalau dalam di Indonesia namanya sandang, pangan, papan. Tapi ini berlaku untuk murid. Jadi kenapa murid itu semisal tidak hadir? Kita lihat dari 5 dasar ini, yang mana nanti dia kekurangannya atau ada 5 hal ini yang mana dia yang kurang. Misalkan turun berapa enggak 5 rumah, berarti apa? Di situnya kekurangan yaitu bertahan hidup. Jadi kita jangan langsung memberi sebuah hukuman. Jadi kita harus memahami peserta didik kita dulu. Yang kedua, rasa sayang dan rasa diterima. Jadi siswa itu terkadang atau kita sebagai manusia dulu lah, itu terkadang diperlukannya rasa sayang dan rasa diterima. Ada bisa mencontohkan kira-kira rasa sayang atau rasa diterima seperti apa? Momen rasa sayang misalkan diberi oleh sesuatu. Misalnya pada saat gurunya
kemudian memberikan oleh-oleh kepada para murid. Kemudian itu diasumsikan oleh para murid bahwa ini guru sayang dengan saya atau dengan kami lalu memberikan berupa oleh-oleh lah misalnya. Nah itu kasih sayangnya. Kemudian kalau rasa diterima itu terkadang pada saat kita atau murid berbicara, gurunya mendengarkan dengan baik, itu mungkin murid itu merasa bahwa dia merasa diterima dengan baik oleh gurunya, begitu Pak. Yes, rasa diperhatikan, ya bisa jadi. Jadi 5 dasar makhluk manusia itu tadi memang benar. Ya ada rasa diterima, rasa diperdulikan, rasa ingin berbagi, terlebih lagi itu untuk murid nanti. Yang ketiga itu penguasaan. Penguasaan ini yaitu adanya harga diri, keinginan untuk dianggap pemimpin, berprestasi, atau berbiasanya diakui atau ingin didengar biasanya. Jadi kalau untuk peserta didik biasanya penguasaan ini ingin dianggap lebih mencari perhatian bagus. Jadi sifatnya seperti itu. Jadi kita menanggapinya jangan langsung marah. Oh berarti ada penguasaan pada diri siswa ini yang kuat. Nah seperti itu. Yang keempat kebebasan, yaitu kebebasan dalam memiliki pilihan, yaitu mencoba hal yang baru atau mengendalikan arah dirinya ke arah mana. Jadi kalau kita manusia memiliki kebebasan juga, tapi secara umum kita yang beragama Islam itu pasti bukan kebebasan namanya. Bukan memiliki kebebasan yang sempurna, tapi memiliki nilai norma-norma agama yang untuk mengangkat kita melakukan kebebasan yang tidak positif. Sama pada siswa, biasanya yang kebebasannya, misalkan anak itu disuruh menulis pensil dan pulpen punya 2 nih, ini bebas pilih, terserah, tapi itu masih positif. Yang tidak baik ini apabila siswa itu misalkan nakal karena badannya besar, padahal dia bisa memilih sih, boleh bisa hatinya untuk nakal, bisa untuk tidak nakal dalam menggunakan kekuatannya itu tadi. Nah kita sebagai guru mengarahkan kebebasannya ke hal yang positif nanti. Yang terakhir atau secara umum manusia itu kesenangan, bermain, humor, antusiasme dan tertawa secara umum. Tapi kalau pada siswa kita, ya mungkin senang bermain. Nah ada humornya, ada tertawanya. Jadi kemungkinan kita sebagai tenaga pendidik dapat memasukkan permainan dalam proses belajar mengajar. Berikutnya motivasi perilaku manusia. Jadi ada motivasi pertama untuk menghindari penyakit tidak nyaman hukuman, itu biasanya motivasi ekstrinsik. Yang kedua untuk mendapatkan imbalan. Tapi yang paling bagus motivasi intrinsik, yaitu menjadi orang yang diinginkan menghargai diri sendiri dengan nilai yang apa mereka kerjakan. Ada siswa biasanya datang terlambat, pastinya atau siswa itu menghindar dari ruang disiplin, jangan atau enak nih jadi pasti nunggu. Jadi kita jangan seperti itu enak. Yang kedua, ada anak itu berbuat baik, tapi yang pasti minta imbalan atau minta penghargaan terhadap gurunya. Mungkin minta penghargaan lebih dari segi nilai, tapi yang paling pas itu mereka tuh menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai dirinya sendiri. Jadi siswa itu diharapkan dia menghargai diri sendiri. Bila dia melakukan kesalahan, oh ini salah, berarti yang bagusnya siswa seperti apa Pak? Mungkin melaporkan gurunya, Bapak isi itu sudah terlambat karena ada sesuatu hal mengibat pulau terlambat. Dan guru pun mendengar alasan seperti itu tidak mungkin langsung ngomong. Nah berikutnya ada hukuman, itu sifatnya tidak terencana. Yang kedua biasanya murid tidak tahu apa yang terjadi atau tidak terlibat. Bersifat satu arah, merupakan hukuman fisik atau psikis.
Contoh misalnya kemarin belum mulai kegiatan restitusi, yaitu DD yang membolos. Kalau kita mengajar itu sebagai penghukum, pasti akan menghukum DD itu dengan beberapa macam. Misalkan dengan DD yang membolos tadi, kita menyuruhnya keliling lapangan atau menulis kata-kata kalimat, saya tidak akan membolos lagi, mungkin 100 atau 200. Itu sebab menghukum. Biasanya satu dia terencana, karena melihat siswa itu kemarin libur atau dia membolos, kita langsung menghukum. Yang kedua, konsekuensi. Itu kalau konsekuensi itu terencana. Konsekuensi terencana atau yang telah disepakati sesuai peraturan. Contoh, peraturan misalnya di kelas kita masuk di kelas jam 7.45. Ada kalau terlambat itu Pak, pasti ini menerima yang namanya konsekuensinya apa? Nah, konsekuensinya membantu siswa piket bersen kelas atau punya kelas. Itu yang kena konsekuensi, bukan hukuman itu tidak tahu, tahunya bolos saja. Yang ketiga, nah ini yang diharapkan kita sebagai tenaga pendidik, yaitu restitusi, yaitu proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Yang kedua, proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi sendiri. Jadi kalau segitiga restitusi ini itu yang diharapkan. Jadi segitiga restitusi ini pertama-tama ada segitiga restitusi, sebentar, sedikit dulu segitiga restitusi. Nah, segitiga restitusi memiliki 3 langkah. Pertama, menstabilkan identitas. Yang kedua, memvalidasi tindakan yang salah. Yang ketiga, menanyakan keyakinan. Jadi yang pertama, kita ada skenario kasus, artinya DD yang membolos kemarin. Jadi siswa itu membolos saat gurunya rapat. Jadi siswanya itu dilaporkan. Itu ada percakapan. Menstabilkan identitasnya seperti apa, Pak? Gurunya itu menanyakan, kemana kamu pergi? Setelah itu siswa menjawab, saya pergi ke tempat yang LPS juga, Pak. Baik, nah baru menstabilkan identitas. Baik, setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Coba kamu pikir, pergi ke tempat LPS 2 baik atau tidak? Itu menstabilkan keadaan siswa kita. Jadi siswa kita sedikit banyak pasti tidak baik Pak. Lalu kata guru, membolos yang kamu lakukan kemarin itu benar atau salah? Jadi siswa pasti jawab salah Pak. Membolos itu sih Pak. Itu sudah melanggar peraturan. Nah itu sudah ukurnya menstabilkan identitas. Kalau yang kedua, validasi tindakan. Kita menanyakan kembali, kenapa kamu bolos? Karena kemarin Pak, saya bosan di kelas, dan ada teman yang mengajak untuk membolos. Jadi validasinya sekarang, apa kamu sudah sadar bahwa membolos dan tidak akan membolos lagi? Siswa menanyakan atau menjawab, ini Pak, pasti akan membolos lagi. Langkah yang ketiga, yaitu menanyakan keyakinan. Untuk kedepannya, bila Bapak atau Ibu rapat, apa yang kamu lakukan? Jadi siswa itu menjawab, saya akan bertugas untuk guru mata pelajaran Pak, untuk belajar untuk mata pelajaran Pak. Jadi kata gurunya, baik, semoga kamu mendapatkan pelajaran yang bermakna dari kesalahan yang sudah kamu lakukan. Nah itu salah satu namanya menanyakan keyakinan.
Jadi salah satu contohnya nanti kena siswa ya, tanggapan siswa pada saat itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ahmad Pagi, kelas 6 SDN Lampung Maka. Saya senang sekali berdiskusi dengan Bapak Guru terkait kesalahan saya. Saya pun dapat menyadari kesalahan saya, sehingga saya tidak akan mengulangi kesalahan yang sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, nanti yang diharapkan siswa itu akan sadar dengan kesalahannya sendiri dan tidak mengulanginya. Jadi itu yang diharapkan dari proses kita melakukan segitiga restitusi. Berikutnya, setiap guru itu memiliki 5 posisi kontrol secara umum. Pertama, ada guru memiliki sifat menghukum. Yang kedua, membuat rasa bersalah. Yang ketiga, ada guru sifat sebagai teman. Yang keempat, itu ada guru sebagai pemantau. Yang kelima, ada sifat guru itu sebagai manajer. Jadi yang pertama, misalnya ini ada contoh kasus. Misalnya ada siswa tidak memakai pakaian lengkap pada saat upacara bendera. Pertama, kalau sifatnya penghukum, disuruh melakukan sebuah tindakan untuk bendera. Jadi misalkan hormat pada bendera selama 1 jam. Contoh dia seorang guru yang menghukum. Yang kedua, guru sebagai pembuat bersalah. Itu ada kasusnya sama. Jadi kalau yang kayak itu, biasanya guru itu menyambat atau menanyakan kembali, berapa kali bapak ibu guru harus memberitahumu kenapa kamu selalu mengecewakan ibu guru dan selalu melakukan kesalahan yang sama. Jadi kita membuat siswa itu merasa bersalah, dan itu sebenarnya hukum dan berbuat bersalah itu tidak baik. Nah, yang berikutnya sebagai teman. Jadi guru itu adanya sebagai teman, sebagai teman lah. Jadi yang kedua pemantau. Guru itu memantau, melihat situasi dan kondisi, lalu melakukan sebuah pada kesalahan. Yang ketiga manajer. Nah, jadi yang diharapkan pada siswa yaitu manajer atau manajerial, di mana sifatnya itu kalau manajer itu kayak gini. Ada kasusnya masih sama, siswa tidak memakai atribut lengkap saat upacara bendera. Jadi apa yang kamu lakukan atau kita lakukan? Pertama, kita tanyakan, apakah kamu tahu kesalahanmu? Kira-kira bagaimana kamu memperbaiki kesalahan? Jadi ditanyakan dulu, tahulah salah pian apa? Apa ayat? Berarti nggak ada lambangnya. Nah, kira-kira nih kayak ayo dia nak memperbaiki kesalahan dia nih, upaya mungkin membuka lambangnya dan masa. Nah, jadi sifat guru manajer itu kayak itu. Pertanyaan ditanyakan dulu salahnya apa. Yang kedua, tanyakan kembali bagaimana cara memperbaiki kesalahannya. Ada contoh posisi kontrol yang mana? Saya kecewa sekali dengan kamu. Kira-kira itu apa? Penghukum, membuat rasa bersalah, teman, pemantau, manajer. Ya, membuat rasa bersalah. Bagus. Yang berikutnya, posisi kontrol apa ini? Kamu tidak pernah benar melakukannya. Kamu tidak pernah benar melakukannya. Kira-kira itu masuk benar ya? Kamu tidak benar-benar melakukannya. Itu posisi apa ya? Sebagai teman dulu, sebagai penghukum kira-kira pas kan?
Kalau penghukum itu ada hukumannya maksudnya. Misalkan ada yang terlambat tadi, ayo lari 10 kali lapangan. Ini biasanya jawaban apa? Sebagai teman. Contoh kayak ini, kewakil muridnya. Iya nih kayak gurunya ke. Nah, maksud berlawanan. Seakan-akan murid sebagai teman. Itu jangan. Nah, yang ini apa rencanamu untuk menyelesaikan masalah ini? Ya, yang ini masuk ke manajer. Kalau ini, ayolah lakukanlah ini Bapak Ibu ya. Ayolah, iya ayolah lakukan bagi Bapak Ibu ya. Saya seakan-akan siswa sebagai. Nah, terakhir kita belajar membuat keyakinan kelas. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa bukan peraturan kelas? Itu beda. Keyakinan kelas itu beda dengan peraturan kelas. Kalau peraturan kelas itu karena masih ada konsekuensi. Ada konsekuensi yang melanggar. Kalau keyakinan kelas ada. Keyakinan kelas ada. Pertama, biasanya bersifat abstrak secara umum. Yang kedua berupa pernyataan universal. Pernyataan itu secara umum. Yang ketiga dibuat dalam pernyataan yang positif. Kata-katanya positif ini. Misalnya kita mengolah pernyataan keyakinan kelas, jangan terlambat. Jangannya itu kata-katanya negatif atau positif? Negatif. Jangan. Seharusnya gantinya apa? Jangan terlambat itu. Datang tepat waktu. Jadi jangan menggunakan kata jangan itu nilainya masih negatif. Jangan datang terlambat. Diganti kali positifnya apa? Datanglah tepat. Jadi maksudnya seperti itu ya. Ini pernyataannya itu nyambutnya itu jadi positif. Jangan menggunakan jangan. Dilarang. Contoh misalkan kalau peraturan di kelas dilarang membawa atau dilarang makan saat belajar. Itu peraturan. Tapi kalau kita bikin keyakinan kelas, namanya apa kira-kira? Dilarang makan tuh ya. Sampai mau ulangkan kira-kira dilarang makan di dalam kelas. Kalau keyakinan kelasnya apa kira-kira dia? Makan sebelum mulai pelajaran. Bisa. Makanlah pada saat jam istirahat. Jadi kita jangan makan di kelas apa? Pasti kita menegurnya atau kita membuat peraturan keyakinan kelasnya makan penakai. Berarti bila habis dipisah boleh lagi anak-anak kelas. Jadi baik buat maksud seperti itu. Jadi keyakinan kelas itu titik beratnya seperti itu. Yang berikutnya kita mengolah keyakinan kelas itu biar sedikit, tapi jangan diingat tuh. Kemarin kelas 6 Bapak Mawadi mengolah, bagus, ada beberapa poin. Dan kemarin sampai ditanyakan Ibu PP juga keyakinan kelasnya seperti apa. Jadi kami kelas A, 6A, 6B ada mengolah. Yang berikutnya sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah. Disesuaikan dua. Kita misalkan atau ini keyakinan kelas atau belajar kita di dalam kira-kira mulai kelas itu bagi dalam tapi kemungkinan siswa pas terlambat enggak siswa terlambat kemudian masih terlambat. Kira-kira kalau kita mau olahnya kelas kayak supaya ini tuh tetap turun tapi kan terlambat. Tetap sekolah walaupun banjir. Ya maksudnya tetaplah bersekolah walaupun air pasang. Jadi jangan rebut lah. Itu yang jangan masuk turun jangan kayak punya pasang kita. Jadi tapi itu keyakinan kelas itu bisa berlaku di kita aja. Kemarin kalau anunya apa aja? Kalau buang sampah pada tempatnya, misalnya itu kayak keyakinan kelas.
keyakinan Mas. So kalau keyakinan kelas itu di kelas dianggapnya. Jadi misalkan jangan buang sampah di dalam kelas, tapi jangan buangnya. Efeknya buanglah sampah. Nah, di dalam buang sampah ada tempat. Satu tadi Pak, selalu jaga kebersihan. Kedua, kebersihan sipil dan tempat. Selalu menjaga kebersihan. Nah, jaga kebersihan. Yang kedua, disiplin dan tepat waktu. Disiplin tepat waktu. Yang ketiga itu saling tolong menolong. Saling tolong menolong. Kolaborasi. Berbicara dengan sopan dan saling menghormati. Dan bagus. Jadi 5 poin tadi itu kesannya memang agak-agak sedikit loh. Tapi padahal itu tuh kalau dibaca itu berarti benar. Karena di situ ada pendidikan karakternya, ada salah satunya yaitu berbicara sopan. Nah, jadi kalimat positif di sini kita jangan menggunakan kata kayak itu tadi. Jangan menggunakan kata-kata yang negatif di depan anak-anak. Kata-kata negatif itu yang kita jangan. Jadi itu yang kita jangan maksudnya. Jadi jangan buang sampah sembarangan. Jadi buanglah sampah pada tempat, ada tempatnya. Nah jadi seperti itu salah satu bentuk kita membuat keyakinan kelas. Jadi caranya kita membuat itu, Bapak Ibu, siswa itu kita tanyakan aja, Nak nih, kita nih anak mengelola keyakinan kelas nih, kira-kira apa aja yuk buat yang Anda? Pasti kan aku ini, pastinya maju, kamu baik, buat jangan makan, tulis aja dulu, biar aja. Jadi siswa menulis kata-katanya itu biarkan aja dulu. Tulisan tangan aku kan jangan buku-bukaan atau jangan berlari-lari saat belajar, biar aja. Jadi siswa, Pak jangan makan di kelas, tulis. Kita kumpulkan. Pak dilarang bergaya saat belajar, ayo tulis. Misalkan dari itu, dari siswa itu tadi dapat 10 misalkan. Yang 10 itu, karena guru ini hanya memilah. Yang mana ya dari 10 kita ambil yang misalkan jangan bergaya ini sama aja jangan berbuat nakal. Kita pindah jadi 1. Jadi 10 itu kita ambil yang mana yang paling urgent pada kelas kita. Kalau sudah, misalkan ketemu 5. Kata-katanya misalkan tadi dilarang berlarian, dilarang buang sampah sembarangan, dilarang misalkan lagi makan dalam kelas. Nah, dari kata-kata itu tadi, itulah yang akan kita ubah kalimatnya dari kalimat yang negatif menjadi kalimat yang positif. Harusnya kita ada tempel-tempelan itu. Kita lihat ke bawah. Jadi contohnya seperti ini aja. Kemudian Bapak Ibu mengenali. Jadi yang jangan itu diganti. Contoh tadi gitu. Jangan membuang sampah sembarangan. Kalau kita ganti apa? Kalimat positifnya. Buanglah sampah pada tempat. Misalkan dia siswa kita, Pak, jangan makan di kelas. Itu kalimat jangan itu kita buang kalimat negatif. Positifnya jadi apa? Makanlah saat jam istirahat. Yang ketiga, misalkan dia anak, jangan bergayaan atau jangan berlari di kelas. Positif kita apa kata-katanya dia? Jagalah ketertiban kelas. Jadi dalam membuat keyakinan kelas kita meminta pendapat siswa dulu. Nah, yang pertama, yang kedua kita kumpulkan informasinya, hanya itu kita pilih yang mana yang urgent atau yang mana yang perlu di kelas. Yang ketiga, ubah kalimat negatif menjadi positif. Nah terakhir, menutup dalam penerapan program disiplin positif, hendaklah guru memiliki standar kepribadian profesional dan sosial yang baik di mana guru mampu merefleksikan dirinya sebagai fungsi kontrol saat ini sebagai manajer. Bagaimana perjalanan dirinya sebagai among atau manajer. Jadi guru diharapkan sebagai manajer yang menuntun murid-muridnya menjadi insan yang mandiri, merdeka dan bertanggung jawab sesuai standar nasional pendidikan Republik Indonesia.
Nah, pertanyaan kedua. Mungkin kalau pada mungkin kita sambung nanti sesi atau pertanyaannya secara langsung menurut dari Bapak, mulai proses segitiga restitusi atau mulai dari pembuatan disiplin kelas. Dapat tanyakan segala guru. Itu dia yang dapat saya sampaikan. Alhamdulillah, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, itulah tadi penyampaian materi budaya positif dari CGP Angkatan 10. Semoga apa yang beliau sampaikan hari ini bisa kita implementasikan dan bermanfaat pada proses pembelajaran